Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebelumnya Ibu ingin ketua kelasnya memimpin membacakan doa. Silakan ketua kelasnya. Hari ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya, yaitu mengenai penerapan ragam hias pada bahan buatan. Anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu ragam hias? Iya, benar sekali. Yaitu ragam hias adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hiasan yang bertujuan untuk menambah nilai estetika pada suatu benda. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai penerapan ragam hias pada bahan alam. Nah, Ibu akan menunjukkan beberapa contoh gambar penerapan ragam hias pada bahan alam. Nah, coba kalian sebutkan bahan apa yang digunakan untuk penerapan ragam hias ini? Ya, benar sekali. Bahan yang digunakan pada penerapan ragam hias ini adalah batu, kayu, anyaman pandan, dan bambu. Pada bab ini, Ibu akan memilih satu fokus saja sebagai bahan untuk penerapan ragam hias pada bahan alam, yaitu kita akan memilih bahan kayu sebagai media penerapannya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua adalah mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, ini nih ada dua teknik. Yang pertama adalah melukis pada bahan kayu dan yang kedua mengukir pada bahan kayu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah melukis pada bahan kayu. Nah, melukis pada bahan kayu ini sama seperti melukis pada media lainnya. Hal yang pertama harus kita siapkan itu tentunya adalah alat dan bahan. Nah, apa saja itu? Yang pertama yang kita harus siapkan adalah kayu sebagai medianya, kemudian pensil, cat, dan kuas. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencari ide motif gambar ragam hias, bisa melalui HP, internet, maupun lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kita buat sketsa, bisa langsung di atas kayu ataupun kita membuat sketsa di kertas dulu. Kemudian berilah cat warna. Nah, cat yang kita gunakan ini bisa menggunakan cat akrilik maupun cat poster. Dan yang terakhir adalah memberikan finishing dengan varnish. Apa gunanya? Yaitu untuk menjaga keawetan kayu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas mengenai teknik mengukir pada bahan kayu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak di sini pernah melakukan atau membuat suatu ragam hias dengan teknik mengukir ini? Tentu saja dengan media kayu. Apakah anak-anak pernah? Kalau pernah, silahkan kita sharing mengenai teknik ini. Silahkan, Robi. Ya, terima kasih Robi. Ternyata di sini anak-anak sudah ada yang melakukan teknik ini ya di rumah. Terima kasih telah sharing kepada teman-teman semuanya mengenai cara Robi mengukir pada bahan kayu ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Teknik mengukir adalah suatu cara untuk membuat cekungan atau tonjolan dengan alat ukir. Nah, alat ukirnya itu adalah pahat. Dan pahat ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pahat kuku, kemudian pahat lurus, kemudian pahat lengkung, dan pahat miring. Nah, keempat ini memiliki jenis dan fungsi maupun bentuk yang berbeda-beda. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai 4 jenis
alat pahat ini. Nah, yang pertama adalah pahat kuku. Pahat kuku berbentuk seperti kuku yang melengkung dan berfungsi untuk membuat lengkungan, lingkaran, cembung, cekung, dan pecahan cawan. Yang kedua adalah pahat lurus. Bentuknya ini lurus dan berfungsi untuk mengukir bagian yang lurus atau rata dan membentuk siku-siku tepi ukiran. Selanjutnya ada pahat lengkung. Nah, pahat lengkung ini bentuknya setengah bulatan dan fungsinya ini untuk mengukir bagian yang cekung yang tidak bisa dikerjakan dengan pahat kuku. Nah, yang terakhir ada pahat miring. Pahat miring ini bentuknya itu miring meruncing dan tajam. Fungsinya ini untuk membersihkan sela-sela ukiran. Nah, untuk alat selanjutnya yang digunakan dalam mengukir ini kita menggunakan pemukul. Nah, pemukul yang biasa digunakan itu adalah pemukul dengan bahan kayu. Nah, selain itu juga ada pemukul dengan bahan besi dan bahan batu. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya yaitu prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua adalah menentukan ide motif ragam hias. Bisa itu motif floral, tumbuhan, fauna yaitu hewan, maupun benda alam lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah membuat sketsa. Nah, selanjutnya yaitu mengukir sesuai sketsa yang telah kita gambarkan tadi. Nah, setelah kita mengukir sesuai dengan sketsa, selanjutnya yaitu finishing dengan memberikan cat atau varnish untuk menjaga keawetan kayu tersebut. Nah, anak-anak semua, itulah tadi prosedur pembuatan penerapannya. Baiklah, sebelum itu Ibu ingin memberikan sebuah video bagaimana penerapan ragam hias pada bahan kayu ini. Baiklah, mari kita simak videonya. Nah, anak-anak semuanya, Ibu akan memberikan 2 soal pertanyaan yang mana ini akan dikerjakan per kelompok. Nah, per kelompoknya ini dibagi menjadi 4 orang. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu yang ada pada video tadi. Yang kedua adalah apa manfaat mempelajari penerapan ragam hias pada bahan kayu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, karena waktu kita pada hari ini sudah habis, maka waktu diskusi kita juga sudah selesai sampai di sini. Tolong kalian kumpulkan ke depan hasil diskusi tersebut. Nah, baiklah, terima kasih anak-anak untuk perjumpaan hari ini. Semoga pembahasan kali ini dapat tersampaikan dengan mudah kepada kalian dan juga dapat kalian mengerti dengan baik. Baiklah anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan membacakan doa. Terima kasih anak-anak. Ibu akan mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.